Halo, Shalom. Selamat berakhir tahun ya. Sudah tak terasa lagi. Hari ini menjadi hari terakhir tahun 2021 dan sebentar lagi tinggal menghitung jam saja kita sudah meninggalkan tahun 2021 dan kita akan memasuki tahun 2022. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang malam hari ini kita tidak ada ibadah di gereja, namun kita akan mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita akan berefleksi bersama seisi keluarga, suami, istri, anak-anak. Kita akan bersama-sama berefleksi bagaimana Tuhan boleh menyertai kita, bagaimana kasih sayang Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan sepanjang tahun, hari-hari yang sudah kita lewati sepanjang tahun 2021 hingga hari ini, sehingga malam ini menjadi malam terakhir untuk kita boleh berefleksi bersama untuk masuk kepada tahun 2022. Kita meninggalkan tahun 2021 ini sehingga kita boleh menyatakan bersama seperti yang Samuel katakan, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong keluargaku, sampai di sini Tuhan menolong saya, sampai di sini Tuhan menolong pekerjaanku, sampai di sini Tuhan menolong usahaku, sampai di sini Tuhan menolong studiku, bahkan sampai di sini Tuhan akan memberikan kepada saya masa depan yang baik, hari depan yang baik, hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 mengatakan bahwa kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, betul seperti yang disampaikan Samuel bahwa sampai di sini Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara semua, bahkan menolong saya. Kita boleh melewati tahun 2021 ini. Hari-hari kita lewati tidak mudah memang melewati tahun 2021 ini. Ada banyak sekali pergolakan, ada banyak sekali mungkin kesulitan yang kita lalui bersama dalam keluarga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Bahkan mungkin pada satu titik kita mengatakan bahwa saya tidak mampu lagi, sudah tidak ada jalan lagi. Mungkin pada saat kita mengatakan bahwa oh Tuhan, saya sudah berdoa, namun kenapa saya berada dalam titik ini? Saya sudah berdoa, namun kenapa saya mengalami kesulitan yang ini Tuhan? Kenapa Tuhan? Ada apa ini Tuhan? Namun kalau hari ini kita sampai di penghujung tahun 2021 ini, bukankah kita harus mengatakan bahwa Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong saya? Karena tanpa penyertaan Tuhan, saya ulangi lagi, tanpa penyertaan Tuhan, maka kita tidak ada di penghujung tahun ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, untuk sampai kepada pernyataan Ebenezer, maka Bapak Ibu perlu melihat kembali kepada teks dalam 1 Samuel pasal 7 ini. Sebenarnya dalam 1 Samuel pasal 7 ini menceritakan tentang bagaimana orang Israel begitu menderita di bawah jajahannya orang Filistin. Mereka ada tabut Allah yang tinggal di tengah-tengah mereka, namun menjadi tabut yang tidak berguna. Karena padahal tabut ini menjadi lambang kehadiran Tuhan, namun tabut ini seolah tidak ada gunanya di antara mereka. Kenapa kok sampai seperti itu? Nah Bapak Ibu, ternyata kalau kita melihat firman Tuhan di teks ini, ternyata menyampaikan kepada kita bahwa ternyata kenapa tabut itu seolah tidak ada gunanya. Ternyata kenapa seolah Tuhan itu meninggalkan mereka. Karena ternyata mereka ini meninggalkan Tuhan. Orang Israel berbuat tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka meninggalkan titah-titah Tuhan. Mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kemudian Tuhan meninggalkan mereka. Jangan-jangan nih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin selama tahun 2021 disertai dengan pandemi ini yang begitu sulit mungkin kita lewati Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahkan mungkin harusnya pandemi ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergumul dengan Tuhan, semakin mencari tahu tentang Tuhan. Justru malah pandemi ini malah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Ada begitu banyak alasan yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau ibadah pun nanti takut kena corona, macam-macam lah begitu. Lebih gampang, lebih aman kita ke tempat lain daripada kita datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan itulah yang membuat kita kemudian seolah-olah kehilangan arah, seolah kehilangan jalan Bapak Ibu Saudara.
Sehingga kemudian kita berkata bahwa kok Tuhan tidak ada ya? Kok Tuhan kok sepertinya nggak menyertai saya ya? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya bisa sampai kepada pernyataan bahwa Ebenezer, Tuhan menolong saya, maka firman Tuhan mengajak kita untuk kembali kepada Tuhan. Perhatikan, sejak orang Israel mereka mau berbalik kepada Tuhan, mereka mendengar himbauan Samuel. Ketika mereka mau mendengar firman Tuhan, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Samuel kepada mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Perhatikan bahwa Tuhan mendengarkan mereka. Jadi ada tindakan nyata yang mereka kerjakan dan lakukan supaya mereka mengalami pemulihan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah cukup tahun 2021 kita lalui. Sudah cukup kita mengalami mungkin begitu banyak kesulitan. Sudah cukup mungkin kita mengalami banyak sekali persoalan yang kita alami karena mungkin ulah kita sendiri. Sudah cukup kita meninggalkan Tuhan, kita menduakan Tuhan, bahkan mungkin kita melupakan Tuhan. Sudah cukup. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika ada tindakan nyata, ketika kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Maka perhatikan yang Samuel lakukan. Samuel tidak hanya ngomong kepada orang Israel bahwa ayo kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, enggak. Tapi selanjutnya Samuel itu melakukan tindakan nyata, yaitu dia mengambil seekor anak domba yang sedang menyusu dan kemudian mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya. Jadi ketika dia melakukan itu, maka Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan kemudian mendengarkan seruan Samuel. Dan Tuhan mengguntur di tengah-tengah orang Filistin yang saat itu sedang berperang melawan orang Israel. Mereka kemudian dikalahkan oleh orang Israel. Mereka lari terbirit-birit karena kenapa? Karena Samuel mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ada tindakan nyata. Mungkin hari ini kita nggak bisa mempersembahkan kambing lagi, mungkin tidak saudara. Memang tidak lagi kita mempersembahkan korban. Tapi yang Tuhan mau, Roma pasal 12 bilang apa? Mari kita mempersembahkan hidup tubuh kita. Karena tubuh dan hidup kita adalah persembahan yang harum, yang paling baik dan paling berharga di mata Tuhan. Supaya kenapa? Supaya sepanjang tahun 2022, maka ada Ebenezer. Maka Tuhan terus akan menolong kita, menyertai kita, memulihkan keadaan kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang ke-13 dikatakan bahwa demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudara, jadi selama Samuel hidup, maka orang Filistin tidak macam-macam sama orang Israel. Karena kenapa? Karena Samuel takut akan Tuhan, membawa orang Israel untuk takut kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama dengan keluarga kita di malam tahun baru ini. Mari kita berefleksi bersama-sama, bersama papa, mama, anak-anak kita bersama-sama. Mari kita coba kembali mengingat kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2021. Mari kita mengingat bagaimana ada suka ada duka sepanjang tahun 2021. Dan coba mari kita boleh merefleksi diri, kenapa kita mengalami itu? Apakah kita mengalami itu karena memang pandemi yang terjadi? Atau kita mengalami itu karena kelalaian kita sendiri? Atau karena mungkin apalagi hal-hal yang lain yang mempengaruhi kita? Justru malah harusnya kalau pandemi membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, atau jangan-jangan malah kalau kita semakin jauh dari Tuhan. Mari kita merefleksi bersama. Supaya kenapa? Supaya di tahun 2022 ini kita dengan begitu yakin kita mengatakan Ebenezer. Tuhan menolong saya. Tuhan akan terus menolong saya sepanjang tahun 2022. Ketika kita mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada tindakan nyata yang kita lakukan, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Keluarga kita bawa kepada Tuhan. Maka perhatikan Tuhan bilang apa? Aku menyertai engkau. Bahkan firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menyertai seluruh orang Israel selama Samuel hidup. Artinya bahwa
Kasih sayang Tuhan, kesetiaan Tuhan itu dilakukan sepanjang hidup Samuel. Sepanjang hidup kita Tuhan bisa melakukan pertolongannya kepada kita semua. Asalkan kita mau benar bersungguh-sungguh. Berbalik kepada Tuhan. Dengan kesungguhan hidup kita bersama keluarga kita. Mari kita kembalikan hidup kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan menolong kehidupan kita. Karena yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa berkata, Ebenezer, Tuhan menolong saya. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama saya ajak kita semua keluarga di malam ini bersama-sama kita berdoa bersama-sama. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anak-anakmu, doakan keluargamu, doakan pekerjaanmu, doakan usahamu, doakan gerejamu, doakan tetangga-tetanggamu, doakan mereka semua. Mari bersama-sama kita berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Hingga kita bisa berkata, Ebenezer, Tuhan menolong kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami karena kami ada di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berefleksi di keluarga masing-masing. Selamat mengakhiri tahun 2021 dengan keyakinan Ebenezer. Dan selamat tahun baru, memasuki tahun baru 2022 dengan keyakinan bahwa akan senantiasa ada Ebenezer. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Selamat memasuki tahun 2022. Selamat menutup tahun 2021 dengan ucapan syukur dan dengan penuh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat memasuki tahun 2022. Haleluya. Shalom.